Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan dan kami bersama-sama ingin merenungkan bagian firman Tuhan yang begitu penting dan merupakan pusat dari kehidupan orang percaya. Kami rindu Tuhan, Roh Tuhan bekerja menolong kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan mentaati akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh menikmati persekutuan pagi ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan share screen-nya. Apakah gambar saya kelihatan? Tinggal diperbaiki. Kelihatan, Musa. Kelihatan musuh. Kelihatan ya? Baik. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Lukas 23 ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita merenungkan tentang kisah salib, kita tahu bahwa peristiwa salib itu merupakan penyataan kasih dan anugerah Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Sehingga pengampunan dan keselamatan boleh disediakan bagi mereka yang mau bertobat, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam teks tadi, sangat nampak dominan tentang satu istilah, yaitu Mesias, Kristus, Juru Selamat. Saudara, meskipun mereka itu tidak percaya
kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bahkan mereka mengejek, mencemooh di dalam ayat 35. Kalau kita melihat ayat 35. Dikatakan apa ketika mereka mengejek? Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Saudara, Mesias itu berkaitan dengan juru selamat. Tapi mereka mengejek. Lalu di dalam ayat 36 dan 37 juga dikatakan apa? Prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Dalam konteks apa dia mengolok-olok? Jika engkau raja orang Yahudi, raja itu adalah Mesias. Kristus memang lahir sebagai orang Yahudi. Tetapi dia bukan hanya raja orang Yahudi. Dia adalah raja di atas segala raja bagi seluruh umat manusia. Dikatakan, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Lalu sampai ayat 38 masih diulang lagi. Di atasnya, kepalanya dituliskan apa? Inilah raja orang Yahudi. Dilanjutkan ayat 39. Salah seorang penjahat menghujat dia. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara-saudara, meskipun mereka tidak percaya, tetapi sesungguhnya statement mereka itu ingin mengingkari bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Yang kedua yang bisa kita renungkan di dalam peristiwa salib itu adalah tentang hukuman dosa dan kekekalan. Kalau kita membaca di dalam ayat 40 dikatakan, kita menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Salib itu, bagi para penjahat itu adalah satu hukuman yang setimpal. Hukuman karena dosa. Saudara, dan bahkan kalau kita melihat di dalam Roma 3 ayat 23, upah dosa itu adalah maut atau kematian kekal. Saudara, di dalam teks ini, peristiwa salib ingin menggambarkan tentang betapa hebatnya hukuman dosa yang harus ditanggung oleh Kristus. Lalu juga di atas kayu salib itu, begitu nampak tentang kekekalan. Itu sebabnya seorang penjahat berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan. Itu bicara tentang kekekalan. Juga ketika Tuhan Yesus menjawab, pada hari ini juga, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maka itu juga bicara tentang kekekalan. Di atas kayu salib, hukuman dosa dinyatakan. Juga sebetulnya bicara tentang kematian kekal. Oleh karena upah dosa tadi. Tetapi ada kekekalan yang lain, yaitu hidup yang kekal, yang disediakan bagi orang yang percaya. Itulah salib. Yang ketiga, saudara, di atas kayu salib ini berbicara tentang pengampunan dan keselamatan kekal. Dalam ayat 34 dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Inilah kita melihat bagaimana Allah Tritunggal berotoritas untuk mengampuni dosa. Ketika Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini bicara tentang pengampunan. Bicara tentang keselamatan. Tuhan Yesus dan Allah Tritunggal itu berotoritas untuk mengampuni dosa dan memberikan hidup yang kekal melalui Kristus. Saudara, kalau kita mungkin bertanya, bagaimana tentang Roh Kudus? Di sini teks ini hanya bicara tentang Bapa, tentang Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam teks yang lain,
Di ayat yang lain, di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, kata dikuduskan oleh Roh Kudus, itu bicara tentang pengampunan juga. Lalu di dalam Lukas 12 ayat 10, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara, Allah kita Allah yang Maha Kasih. Dia adalah Allah yang punya otoritas untuk mengampuni dosa kita dan bahkan memberikan hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Saudara, kita akan mencoba memikirkan lebih lanjut tentang doa dua penjahat ini. Ada dua penjahat, yang satu yang mengatakan di dalam ayat 39, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, kata selamatkanlah kami, itu doa yang dipanjatkan. Tetapi saudara, doa yang dipanjatkan oleh penjahat ini adalah doa yang merupakan doa dengan tidak percaya kepada Allah. Bahkan kalau membaca ayat sebelumnya, dia adalah menghujat Allah. Apa artinya menghujat? Memaki, memfitnah. Itu kata menghujat. Dia memfitnah Allah, memaki Allah. Seringkali doa kita juga seperti itu. Doa yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan doa yang memerintah Allah. Kalau kita melihat di sini, selamatkanlah dirimu dan kami. Itu doa yang menyuruh, memerintah. Doa kita tidak seharusnya doa yang menyuruh atau memerintah Allah. Seolah-olah Allah adalah budak kita. Dan bukan doa yang menantang Allah. Doa yang bahkan memaki-maki Allah. Marah-marah sama Tuhan. Saudara, ini adalah doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang tidak tepat. Doa yang tidak benar. Tapi kita sering kali juga mengucapkan doa yang demikian. Mungkin kita ragu-ragu. Mungkinkah mujizat itu Tuhan akan lakukan? Mungkinkah keajaiban, kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan? Saudara, doa yang kedua, doa penjahat yang percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dikatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan. Saudara-saudara, ini adalah doa yang bukan tinggi hati seperti doa penjahat yang satu. Ini adalah doa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa yang menyadari akan dosa-dosa. Doa yang menyadari akan hukuman yang sepantasnya. Kalau kita membaca teks tadi, betapa dia sadar kita memang selayaknya dihukum. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah penjahat. Saudara-saudara, tapi dengan kerendahan hati, dengan merendahkan diri, dia mau bertobat. Dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Dalam ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, peristiwa dua penjahat ini mengajarkan kepada kita, sebelum ajal itu tiba, kita jangan putus asa. Mungkin kita mendoakan orang yang masih belum percaya, yang masih dibelenggu oleh dosa. Dan bahkan mungkin sudah di ujung, di tepian kekekalan, di ujung tanduk. Tapi saudara-saudara, mari kita tetap mendoakan. Kita masih berharap kepada Tuhan bahwa mujizat itu sudah tersedia di atas Yerusalem. Karena kasih dan anugerah Tuhan sudah dicurahkan melalui peristiwa salib. Mari kita tidak henti-hentinya berdoa, memberitakan Injil kepada mereka. Karena peristiwa salib itu begitu berharga. Dan tidak akan pernah terulang lagi. Yang perlu kita lakukan, kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin untuk diri kita sendiri. Yang belum percaya, seringkali kita ragu-ragu. Seringkali kita justru melakukan hal-hal yang keliru.
Tetapi kita saat ini mau datang merendahkan diri ke hadapan kita. Kita tidak marah-marah lagi. Kita tidak menghujat lagi. Kita tidak kurang percaya lagi. Mari, peristiwa salib sudah memberitahu kepada kita. Sekalipun itu di ujung tanduk, sekalipun itu di tepian kekekalan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, masih bisa dinyatakan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk peristiwa salib yang begitu besar dan begitu ajaib. Karena kasih dan anugerah boleh dinyatakan. Sehingga pengampunan dan keselamatan, hidup yang kekal, boleh disediakan. Bagi orang yang mau datang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.